Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta kegiatan, terkhususnya kepada Fasnas kita Ibu Selma Ulifa yang telah menyiapkan dirinya untuk kita walaupun pada hari ini jadwalnya sangat banyak ya Bu. Ya. Akan tetapi karena niat kita yang baik ya untuk pendidikan ini, Ibu menyempatkan dirinya di hadapan kita semua. Terima kasih kepada Ibu dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada hari ini. Baiklah, untuk tidak kita sapa dulu Bapak dan Ibu. Yang pertama Ibu Fasnas kita ya, Ibu Serma. Selamat siang Bu Serma, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Yuli, selamat siang Bapak Ibu semuanya, kabar baik. Saya berharap juga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat, semuanya tetap semangat. Ya, terima kasih Bu. Kemudian Bapak Basuki. Selamat siang Pak Basuki. Ya Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bapak kan? Alhamdulillah sehat-sehat, agak ngantuk sedikit nih. Jam-jam bobok siang ya Pak Basuki ya. Ya udah 3 hari ini kurang tidur kayaknya. Ya. Lembur ya Pak ya. Ya itulah Bu. Silakan lanjut Bu. Ya, terima kasih Bapak Bas. Kemudian kepada Bapak dan Ibu peserta kegiatan pada hari ini ya. Baiklah, karena di sini nampaknya ada beberapa fasda yang barangkali sebentar lagi akan hadir ya, dan ada juga yang Ibu Teti itu anaknya lagi sakit Bu, tapi insya Allah beliau nanti ikut di hadapan kita semua untuk gelar selebrasi ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata, kita minta kesediaan Bapak Basuki untuk memimpin doa di hadapan kita semua. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Ya jema'i nama ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang saya hormati, senang sekali kita masih bisa berjumpa di akhir sesi ini ya, di unit 4. Mudah-mudahan setelah ini kita sudah selesai semua, kita lanjut lagi nanti di tahun 2022 yang kabarnya dengan kurikulum yang baru ya Bapak Ibu sekalian ya. Makanya dari itu Bapak Ibu sekalian, mari kita kuatkan tekad kita, niat kita bahwa yang kita pelajari hari ini kiranya nanti guru-guru lain yang tidak ikut program ini akan merasakan juga, karena menurut hemat saya yang kita lakukan inilah yang namanya kurikulum baru itu besok. Rasanya akan seperti ini. Jadi Bapak Ibu beruntung kita sudah duluan tahu, duluan paham. Jadi nanti kita dicari orang Bapak Ibu untuk setidaknya mereka akan menimba ilmu kepada kita bahwa kita sudah duluan mengetahui apa saja isi kurikulum yang akan kita lalui di tahun 2022. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, marilah sebelum acara ini kita mulai, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demi lancarnya acara, mari sejenak kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Demikian kami serahkan kepada Ibu Yulianti. Terima kasih kepada Bapak Basuki yang telah meluangkan waktunya untuk memimpin doa kepada kita semua, agar nanti apa yang kita harapkan pada hari ini, apa yang kita inginkan, dan apa yang akan kita gapai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Baiklah, pada hari ini merupakan gelar celebration unit 4 ya, kecakapan literasi visual, yang mana pada hari ini Bapak dan Ibu yang telah sukses melakukan kegiatannya, baik itu tugas ataupun keterlibatannya selama sinkronus, ini nantinya akan mendapat reward ya, dapat gelar ya. Yang mana pada hari ini gelar yang paling bagus itu adalah cendekiawan permata cakap. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti akan mendapatkan semuanya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara kita setelah ini adalah diskusi bersama Fasnas kita, wali daerah kita, yaitu Ibu Serma Ulifa. Kepada Ibu, kita persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuli, Pak Basuki, dan teman-teman Fasda yang ada di sana. Sudah senantiasa bersemangat di dalam memfasilitasi guru-guru sekolah mitra kita yang ada di Kabupaten Kampar, tepatnya di Riau ya, Bu Yulianti ya. Iya, Bu. Ya, tetap berbagi ilmu pengetahuan, tetap semangat Bapak Ibu Fasda, karena dengan berbagi memang kita semakin, ilmu kita itu semakin bertambah. Ya Bapak Ibu ya, jangan jemu-jemu untuk memberi yang terbaik, untuk berbagi apa yang sudah kita peroleh terlebih dahulu. Jadi kita sebagai fasilitator bukan berarti menggurui ya Bapak Ibu ya. Pada guru-guru juga bukan berarti kami yang lebih pintar dari Bapak Ibu, bukan berarti kami yang lebih banyak pengalaman, tetapi mungkin ilmu yang ada, terkhusus program yang ada di Tanato Foundation itu terlebih dahulu kami yang memperolehnya, sehingga kami boleh berbagi kepada Bapak Ibu. Jadi tetap semangat untuk topik-topik berikutnya nantinya. Oke lah, baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Bapak Ibu kirimkan di link pertanyaan kita ya. Nah, dari kemarin memang saya lihat dari Kabupaten Kampar ini yang lebih banyak menyampaikan pertanyaan. Nah, saya berpikir gini, positifnya saja saya ambil Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu Pasnas yang lain berkata, apakah tanda kutip ya, mungkinkah guru-gurunya itu memang tidak menguasai materi, atau mungkinkah tidak berliterasi atau bagaimana gitu kan. Tetapi saya ambil positifnya, Bapak Ibu semuanya memang keingintahuannya itu tinggi. Jadi keingintahuan yang tinggi, semangat untuk belajar lebih banyak lagi itu tinggi Bapak Ibu. Jadi terima kasih untuk tetap semangat mempertanyakan hal-hal yang belum kita rasa peroleh, belum ada pada kita, dan kita tetap semangat untuk mempertanyakan itu. Nah, Bapak Ibu, mungkin semua pertanyaannya nanti tidak terjawab karena memang waktu saya sampaikan hanya sedikit Bapak Ibu, karena saya nanti langsung akan ke daerah Semarang. Tepatnya sebenarnya Bu Yuli jam 2, tetapi saya minta tadi jam 2 lewat kurang lebih lah. Oke. Jadi pada topik 3 dan 4 kita fokus pada keterampilan khas bahasa Indonesia. Ya, di mana keterampilan khas bahasa Indonesia itu kita ketahui ya Bapak Ibu ya, keterampilannya itu yang khas ada 4 itu ya. Kegiatan untuk mencapai keterampilan khas bahasa Indonesia yaitu menyimak itu ya, menyimak, kemudian ada berbicara, kemudian ada apalagi Bapak Ibu? Membaca dan menulis ya. Iya. Nah, keterampilan berbahasa ini ketika proses pembelajaran berlangsung ini harus kita terapkan keempat ini, sehingga kompetensi dasar dari bahasa Indonesia yang dasarnya ya, yang mana itu mengidentifikasi informasi, menyajikan informasi atau meringkas isi, kemudian apalagi menyampaikan gagasan. Nah, itu semua bisa dicapai oleh anak didik kita. Nah, kemarin kan topik yang khas dia bahasa Indonesianya kan gagasan pokok.
Nah, di mana memang ini harus mereka pahami agar siswa itu terbiasa memahami topik yang ada pada satu bacaan. Kalau mereka lemah di menentukan gagasan pokok, maka akan lemah juga mereka memahami sebuah teks atau sebuah paragraf. Nah, kemudian di literasi visual, topik yang keempat adalah literasi visual. Nah, literasi visual ini memang sangat diperlukan juga oleh siswa mulai dari usia dini ya. Selain literasi dasar itu, literasi visual juga menjadi keterampilan yang dibutuhkan, kecakapan literasi visual itu. Karena literasi visual itu berkaitan erat dengan indera penglihatan, ya kan Bapak Ibu ya, indera penglihatan yang memproses berpikir siswa itu berusaha untuk memahami pesan yang ada pada gambar. Nah, itu literasi visual. Jadi ini perlu mereka pahami karena memang di dalam setiap gambar ataupun tanda-tanda yang ada di tempat umum itu mengandung makna, mengandung informasi penting yang harus mereka pahami, yang harus mereka kuasai, dan mereka respon dengan respon yang tepat. Nah, itu yang kita harapkan. Ketika mereka memaknai sebuah informasi pada pesan visual atau pesan yang ada pada gambar, informasi yang terdapat pada gambar, maka mereka akan merespon dengan tepat. Merespon dengan tepat pada gambar tersebut. Nah, literasi visual kenapa harus dikuasai oleh anak didik kita? Karena memang di kehidupan sehari-hari sangat dibutuhkan ya, banyak sekali pesan-pesan visual yang mereka temukan ya. Misalnya lambang-lambang di tempat-tempat umum. Nah, bagaimana mereka memberi respon yang positif atau yang tepat kalau mereka tidak memahami bahasa atau pesan yang ada di gambar tersebut. Nah, itu makanya perlu pemahaman atau perlu kecakapan literasi visual kita tanamkan atau kita terapkan kepada siswa kita. Nah, selain mengajak siswa kita bernalar kritis, ya, jadi siswa kita juga bisa menyampaikan gagasannya melalui visual, melalui gambar. Nah, itu yang kita harapkan. Mereka mampu memaknai isi gambar, kemudian mereka juga mampu menyajikan gagasannya atau menyampaikan idenya melalui gambar. Nah, kita ke pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, saya fokus ke topik kita saja ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada kegiatan pembelajaran apa yang mengembangkan kecakapan literasi visual peserta didik. Ya, seperti yang teknik yang sudah disampaikan oleh Tanoto Foundation dengan cara menyajikan lambang-lambang atau simbol penanda-penanda yang mereka pahami ya. Nah, dengan itu kita ajak juga mereka memahami gambar yang kita sediakan. Nah, dengan tanya jawab, kita ajak mereka untuk memahami gambar, kemudian ajak juga siswa itu dari teks mereka sajikan ke bentuk gambar. Nah, itu boleh menjadi strategi untuk mengembangkan kecakapan literasi visual anak kita. Misalnya kita sajikan juga gambar-gambar berseri yang perlu mereka susun dan mereka deskripsikan, atau berupa paragraf sederhana yang mereka sajikan dengan gambar. Nah, seperti itu boleh menjadi strategi mengembangkan kecakapan literasi visual. Kemudian, oke, apakah model pembelajaran yang harus digunakan dengan dalam kecakapan untuk menumbuhkan daya berpikir? Iya. Lebih logis, lebih kritis, ya, tentu ya. Nah, dengan mengamati gambar, dengan menyajikan teks menjadi pesan gambar, itu akan membuat siswa kita semakin bernalar kritis ketika mereka melihat gambar secara detail lalu mendeskripsikannya. Nah,
kemudian juga dengan menyajikan teks tadi ke gambar, itu akan membuat siswa kita mengembangkan berpikir kritisnya. Tuh ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya lihat dulu di sini. Oke, kecakapan guru dalam pembelajaran literasi visual adalah melalui kegiatan menggambar sehingga mendorong kreativitas siswa. Iya, betul sekali, setuju Bapak Ibu. Dalam mengimplementasi kemampuan siswa dengan lingkungan sekitar, sementara pendidik menyadari, oh artinya memang iya, Bapak Ibu, tidak semua siswa kita memiliki gaya belajar visual ya. Jadi itu termasuk gaya belajar anak kita yang memang mampu dia menyajikan gambar itu dengan tepat sesuai dengan harapan dan hasilnya itu bagus. Memang gaya belajar visual yang lebih dominan ke anak tersebut. Jadi kita tidak bisa memaksakan siswa kita itu memang harus memiliki gaya belajar visual tadi ya, karena memang setiap anak-anak berbeda. Ada dia yang gaya belajarnya kinestetik berupa gerakan, ada dia auditori berupa pendengaran gitu ya. Jadi kita harus menghargai semua perbedaan itu ya Bapak Ibu. Tapi tidak salah, tetap apapun hasil siswa kita mungkin belum sesuai dengan harapan kita, apa yang dia sajikan di kegiatan menggambar itu belum sesuai, mari tetap kita mengapresiasi. Nah, dengan usaha-usaha yang sering kita ini mungkin kita ajak mereka untuk sering-sering melakukan kegiatan menggambar atau melukis, itu mungkin akan mengembangkan keterampilan mereka untuk semakin menghasilkan gambar yang lebih bagus. Jadi kita tidak harus memaksa siswa kita itu memang bisa semuanya ya gaya belajarnya visual. Jadi dia memiliki gaya belajar masing-masing. Nah, itu dia. Oke. Saya tidak sebutkan namanya, Bapak Ibu. Di sini sudah. Bagaimana? Ya, sudah tadi sudah terjawab. Oke, bagaimana cara kita meningkatkan kosakata peserta didik dalam menceritakan gambar? Ya, mungkin dimulai dari membiasakan anak itu mengungkapkannya dulu secara lisan, mengungkapkannya, menceritakan gambar, ungkapkan secara lisan, atau mungkin lebih sederhananya dulu kasih dulu gambar berseri yang mudah mereka pahami. Lalu mereka mengurutkan gambar itu, mendeskripsikannya secara berurutan, kemudian setelah itu menambahkan gambar-gambar cerita yang berbeda, yang tentunya mengajak mereka untuk berimajinasi untuk menceritakan gambar yang Bapak Ibu sajikan. Ya. Nah, kemudian ada tadi terkait apa tadi ya? Apakah literasi teks visual ini bisa digunakan pada mapel lain? Iya, kalau KD teks untuk visual memang terdapat di mapel bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya, itu terdapat mulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 ya. Namun tidak tertutup kemungkinan karena di kegiatan proses belajar mapel lain juga pasti terdapat berupa gambar ya. Jadi tetap bisa kita sajikan di mapel lain ya. Nah, tetap bisa kita sajikan di mapel lain. Tetapi fokusnya tadi Bapak Ibu, bagaimana kita mengajak anak-anak itu dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia itu keterampilan berbahasa yang 4 tadi boleh diterapkan sehingga mencapai kompetensi dasar bahasa Indonesia tadi melalui kecakapan literasi visual, Bapak Ibu. Oke. Oke, hampir sama pertanyaannya.
Oke, selain literasi visual, apakah ada cara lain yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan minat baca? Ya, boleh pemanfaatan pojok baca itu ya Bapak Ibu ya dipergunakan. Sudah adakah pojok baca Bu Yuli di kelas kita masing-masing? Sudah ada, Bu. Sudah Sudah. ada ya? Iya. Ya. Pemanfaatan pojok baca itu saya rasa menambah minat baca siswa kita ya Iya. dengan menggunakan sebelum proses pembelajaran berlangsung boleh berliterasi dulu, membacakan cerita misalnya, kemudian siswa membacakan cerita singkat, lalu si anak menyimak, gitu kan? Kemudian si anak melakukan retelling story itu, menceritakan kembali. Nah, itu juga membuat minat baca anak itu juga semakin meningkat ya dengan retelling story ataupun mungkin dengan banyak metode-metode. Misalnya pemanfaatan pojok baca itu juga boleh dengan ketika siswa kita sudah ada yang menyelesaikan terlebih dahulu pekerjaannya, boleh diajak mereka untuk membaca di pojok baca, menemukan informasi-informasi baru, dan mereka sampaikan kepada teman-temannya. Nah, kemudian diusahakan supaya buku-buku yang tersedia di pojok baca itu tidak hanya fokus kepada isi pengetahuan ya. Nah, lebih ke kebutuhan siswa, misalnya buku-buku cerita yang bisa menarik minat anak untuk membaca. Nah, kemudian jangan selalu disajikan jangan selalu dibebankan tugas untuk mereka ketika membaca. Biarkan mereka dengan minatnya memahami isi bacaan, lalu dengan senang hati berbagi kepada teman-temannya apa yang dibaca. Ya. Oke, kemudian berikutnya ada ya, apakah semua KD kita bisa melakukan pengembangan kecakapan literasi visual? Ya, tergantung topik atau ininya ya, materi yang terdapat pada KD ya. Ya, jadi saya rasa tidak semua KD yang bisa mengembangkan kecakapan literasi visual, tapi tergantung topik yang ada pada KD. Dan itu biasanya ada di mapel bahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Oke. Oke, kira-kira masih ada yang tertinggal ini pertanyaannya Bapak Ibu, silahkan. Mungkin langsung saja jika ada yang masih ingin ditanyakan. Jika siswa masih belum lancar membaca, bagaimana? Padahal jika ada waktu senggang kita juga udah melatihnya. Oke. Jadi gunakan strategi yang variatif ya, Pak Bu, untuk membantu siswa kita yang belum lancar membaca, padahal sudah dicoba mungkin beberapa cara. Mungkin cara yang kita terapkan itu belum tepat untuk si anak ini ya. Jadi harus kita refleksi dulu strategi yang kita lakukan itu sudah cocok atau belum. Kalau masih belum ada perubahan, mungkin strateginya belum tepat. Jadi silahkan dicari strategi lain. Mungkin kalau biasanya mungkin belum dicoba atau mungkin sudah dicoba ya. Jadi kalau biasanya kalau siswa kita itu kurang ini ya tadi dalam membaca itu jangan hanya membaca saja, tetapi sering-sering juga di metode Imla itu dibacakan, didiktekan begitu. Setelah dia mengeja, membaca suku kata dan kata, ibu bapak boleh mendiktekan lagi. Lalu si anak menulis, itu sangat ampuh. Ya, jadi coba strategi yang berbeda-beda ya, Pak Bu. Ya. Oke. Ya.
Sepertinya sudah terjawab, Bu Yulin. Mungkin ada yang langsung mau mempertanyakan lagi. Atau masih ada yang tertinggal? Ya, bagaimana cara mengaplikasikan literasi visual dalam pembelajaran muatan bahasa selain materi iklan? Oke, ya, cara mengaplikasikan selain materi iklan, selain itu ya poster ya. Ya, membacakan cerita boleh, tapi sebelum membacakan cerita, ajak dulu mereka mengamati gambar yang ada pada cerita ya. Jadi diusahakan ceritanya itu bergambar. Nah, dengan mengamati gambar untuk meningkatkan kecakapan literasi visualnya, ajak mereka untuk ini memahami isi gambar dulu sebelum dibacakan isi ceritanya, ajak tanya jawab, kemudian ajak mereka berpikir kritis. Mungkin mereka pernah mengalami apa yang seperti digambar di sampul buku cerita. Nah, tanya jawab dulu, lalu buat mereka untuk penasaran, mau tidak dibacakan buku ceritanya, begitu ya. Oke. Jadi sebenarnya terhubung ya Bapak Ibu ya, ketika kemarin kita membahas terkait gagasan pokok yang dimulai dari hal-hal sederhana, mereka disajikan dulu gambar. Nah, jadi di situ akan kita lihat kecakapan literasi visualnya itu ada atau tidak ya. Itu juga mengembangkan kecakapan literasi visualnya ketika kita sajikan gambar, lalu kita tanyakan apa yang menjadi gagasan pokok dari gambar tersebut atau gagasan utama dari gambar tersebut. Nah, itu memerlukan kecakapan literasi visual. Jadi anak-anak kita memang wajib ini ya, mampu memahami paling tidak ya pesan atau informasi yang terdapat pada gambar. Sehingga mereka bisa merespon dengan tepat ya, Bapak Ibu. Oke, Bu. Pak Aprijon. Iya, Pak. Halo, Bu. Sehat, Ibu. Gimana, Pak? Sukses di sana. Sudah ujian, Pak, anak kita, anak murid kita? Alhamdulillah, Bu. Sehat, ya. Sudah ujian. Besok tanggal 6. Sudah tatap muka sudah di sana, Pak? Sudah tatap muka terbatas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi pesan visual ini banyak ditemukan di keseharian anak ya, Pak ya? Boleh sebutkan contohnya, Pak? Kalau menurut Bapak Aprijon? Itu dari anak itu ya gambar kadang-kadang ya karena itu pembiasaannya ya alhamdulillah Bu, anak itu dia mulai menggunakan membaca gambar yang ada atau lambang-lambang yang ada itu. Nah, itu kelebihan sekarang untuk dia kalau kita terapkan ya literasi visual ini itu yang sudah saya alami. Jadi sebenarnya minat anak juga sebelum membaca itu kalau disajikan gambar mereka lebih tertarik dulu melihat gambarnya ya Pak? Salah satunya itu Bu. Jadi kesenangan dia pertama melihat gambar, kemudian nanti anak-anak ini kan dia hobinya kan banyak yang hobi menggambar. Jadi nanti ketika kita sajikan gambar, kemudian kita suruh buat gambar binatang atau menggambar tumbuh-tumbuhan, kemudian nanti dia bisa sendiri dia menceritakan apa yang ada pada gambar itu, Bu. Ini bisa diceritakan. Ya, itulah untungnya ya saya sangat bersyukur sekali juga Bu sudah mengikuti Tanoto ini. Jadi bantuan untuk saya selaku pengajar, kemudian minat atau
anak itu dia lebih memudahkan daripada biasa-biasanya. Kan udah lama jadi seorang guru ini, Bu. Nah, jadi mengikuti secara ya alhamdulillah dia sangat mudah dia kalau kita bandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya, Bu, yang saya dapat. Ilmunya keren. Anak pun memang mereka pahami apa itu Iya, Bu. dasar dari Ya. pemahaman atau ini keterampilan kecakapan literasi visual tadi wajib dimiliki oleh anak-anak kita sejak dini. Tuh. Oke, Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menyampaikan pengalamannya terkait penerapan topik literasi visual? Silakan Bapak Ibu. Izin Bu Fasnas. Ya, silakan. Silakan Pak Yudi. Ya. Ya. Silakan Pak. Hanya Sharing. ingin menyampaikan pengalaman ya. Iya. Mengenai literasi visual ini memang sangat-sangat penting ya bagi kita, kehidupan kita sehari-hari. Apalagi sekarang sudah zaman teknologi, semua perlu gambar visual itu gitu kan. Terkait itu seperti sekarang di apa ya, kemarin saya pengalaman tuh di mall saja, di mall itu kalau kita mencari tempat ya kan seperti toilet gitu kan, itu memang kan ada apa ya, bacaan lagi terus seperti ada ini toilet arahnya ke sini gitu, tidak ada, yang ada hanya gambar gitu kan. Jadi sempat juga saya kesulitan itu mencari ini gambar apa sih gitu. jadi kalau anak-anak kita memang tidak jeli dengan gambar-gambar visual seperti itu akan memang kesulitan di tempat-tempat umum seperti itu. Ingin mencari musola kah, ingin mencari toilet kah, atau yang penting gitu. Jadi memang sangat apa ya, sesuai lah dengan kebutuhan anak gitu ya, kebutuhan kita nanti sampai dia dewasa juga itu akan terpakai gitu kan. Jadi ketika di kehidupan sehari-hari itu memang nyata gitu, terbukti memang dibutuhkan. Jadi itu aja. Pak. Iya. Ya, makasih Pak Muhammad sudah berbagi dengan kita. Ya, setuju sekali ya dengan Pak Muhammad ya. Ya. Jadi memang sangat dibutuhkan mulai dari usia dini hingga kita dewasa juga. Nah, kalau anak-anak tidak memahami pesan visual yang terdapat di sekitarnya, mungkin mereka itu tadi akan kesulitan merespon dari pesan itu sendiri. Ya. Oke. Ada lagi nih Bu? Ya, silahkan. Ini literasi visual, kalau kita kan kebetulan kelas 6 ya Bu. Jadi kalau bahasa ini kan apalagi di tema kemarin itu ada tentang hemat energi ya. Jadi siswanya memang disuruh untuk menggambarkan kembali, memvisualkan kembali. Selain itu memvisualisasikan. Iya, untuk matematikanya kan membaca grafik gitu. Membaca diagram batang, lingkaran, kan ini kan juga salah satu
kegiatan yang menunjang literasi visual anak. Ya. Iya, betul Bu Yuli. Jadi sebenarnya bisa tetap dikaitkan ke mapel lain ya, Ya. walaupun tidak terdapat di dalam KD mapel lain ya selain bahasa Indonesia ya. Ya. Itu tetap memang dibutuhkan di pemahaman terhadap pengetahuan yang ada di mata pelajaran lain. Seperti itu tadi yang disampaikan oleh Bu Yuli ya, memahami grafik. Iya, betul sekali Bu Yuli. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya berpindah Zoom. Bu Yasni. Udah. Oke. Dari unmute. Kalau izin ya Bu ya, satu lagi. Ya silakan Bu Yasni. Oh, Masih termute Bu. Literasi visual itu sangat membantu anak dalam memahami materi. Kemudian guru juga harus lebih cakep lagi mencari gambar-gambar yang bisa menarik minat anak untuk menyampaikan isi gambar yang atau kemudian materi yang kita inginkan. Kemudian dengan adanya literasi visual, semua materi bisa kita gunakan, baik itu IPA, bahasa, kemudian apalagi IPS juga bisa kita gunakan, Bu. Yes. Rasanya sangat memudahkan guru untuk menyampaikan materinya itu. Itu yang saya rasakan. Iya, makasih Bu Yasni sudah berbagi dengan kita ya. Jadi membantu guru dalam menjelaskan topik-topik materi tertentu juga ya, supaya siswa lebih mudah memahami. Nah, disajikan dengan gambar. Jadi itu juga membantu minat anak itu ya dalam membaca atau memahami penjelasan guru misalnya. Jadi guru juga boleh memberikan penjelasan dengan menunjukkan gambar juga. Jadi sebagai penguatan dari penjelasan secara lisan. Nah, itu juga boleh ya seperti yang Ibu Yasni sampaikan. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin berbagi terkait penerapan literasi visual? Jika tidak ada lagi, akan saya akhiri Bapak Ibu. Gimana Bu? Bu Yuli? Masih adakah? Sepertinya tidak ada lagi. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya ya Bapak Ibu ya. Kita sudah boleh sharing dan diskusi selama berapa kali pertemuan Bu Yuli? Saya juga 4 ya. Iya. 4 ya. 4 kali Bu. 4 kali ya. Oh iya Bu Novi. Iya, maaf saya baru bisa gabung karena perjalanan tadi terlalu jauh. Tidak masalah Bu Novi, tidak masalah. Iya. Jadi terima kasih untuk kebersamaannya Bapak Ibu. Tetap semangat mengembangkan diri, tetap semangat berbagi dengan apa yang kita miliki. Mari kita bagikan kepada sesama kita yang membutuhkan, terkhusus dengan ilmu-ilmu ya, untuk semakin mengembangkan potensi siswa-siswi kita di kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf untuk segala kekurangan saya. Semoga di kesempatan lain kita boleh bersua kembali walaupun mungkin masih tatap maya ya Bapak Ibu. Salam sehat semuanya. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Ya. Ibu? Terima kasih ya Bapak Ibu. Tunggu sebentar Bu. Kita foto. Oke. Boleh. Ya, Pak Bas, kameramennya Pak Bas. Itu Pak Bas. Oke, Pak Bas. Mohon kepada Bapak Ibu yang lainnya, silakan dibuka kameranya ya. Siap semuanya.
Kita foto dulu sama Bu Sherma ini. 1, 2, 3. Saya simpan dulu ya, Ibu. Ya, sabar. Paling depan. Yang berikutnya, yang kedua, siap. Siap, hidupkan kameranya Bapak Ibu. Ibu Saprida kok miring. Ya, 1, 2. Tutup juga. Hah? Enggak, ini Tunggu dulu Ibu Saprida itu masih apa? Wah, hilang lagi malah. dapat ke depan. Oke, 1, 2, 3. Senyum aja lah. Oh ya, oke. Oke, sudah Ibu. Sudah Pak? Iya. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Wali Daerah kita, Ibu Sherma Oliva yang telah menyampaikan penjelasannya kepada kita terkait kecakapan literasi visual. Semoga tahun depan ya kita tetap berjumpa lagi ya, baik itu Bapak Ibu peserta maupun Ibu Wali Daerah kita. Oke, Amin, sehat-sehat semuanya Bapak Ibu. ya. Izin live ya Pak Basuki, teman-teman Silakan Posda. Ibu. Terima kasih Terima Ibu. kasih semuanya. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk kegiatan kedua ini adalah penyampaian gelar selebrasi unit 4 ya. Yang kemarin kita sudah diawali oleh kelompok 21. Nah, sekarang untuk pembacaan gelar akan diumumkan oleh Pasda dari kelompok 25, kebetulan itu saya sendiri ya. Kemudian bagi Bu. Bapak dan Izin, Bu. Ya, Pak. Saya nampaknya mau masuk ini, jadi saya duluan. Oke. Dipersilakan kepada Pak Basuki ya. Ya, izin Bu ya, maaf ya Bu ya. Ya, enggak apa-apa. Ya. Ya, Bapak Ibu semuanya, terima kasih waktunya. Sebentar saja kita mulai dengan selebrasi Bapak Ibu sekalian. Ini adalah unit yang terakhir di tahun ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mendapatkan yang sesuai dengan apa yang Ibu usahakan. Baik Bapak Ibu sekalian, izin share. Nampak Bapak Ibu? Kenapa tadi lah nuker namanya lah? Nah, balik lagi dia. Gara-gara nelpon tadi itu kayak apa tadi lah? Oke Bapak Ibu, saya ingin tanya, gerak enggak ini? Apa punya saya ini apanya? Enggak, Pak. Enggak gerak, Pak. Enggak gerak ya? Apa ya kendalanya ini Bapak saya kan juga ini? Inilah manual aja lah yang saya nampak apa. Nah, udah mana? Apa tadi? Besar. Nah, Besar. baru. 23. Tadi 1 jam. Nampaknya gini aja Bu ya. Oke, berikutnya gamifikasi unit 4 kecakapan literasi visual. Langsung saja sebagai maha guru saya sendiri dan sebagai wali daerahnya Ibu Sherma Yunipa Simbolon. Saya langsung saja siapa yang akan mendapatkan gelar-gelar berikut ini. Yang pertama adalah ya, Nur Laila Boru Pelawi dari SD Negeri 041 Petapahan.
Tepuk tangan Ibu Nur Laila, makasih ya. Terus yang kedua kita sebagai cendekiawan permata cakap ya. Gelar tertinggi nih Bu ya. Yang kedua adalah Ibu Suratmia SPDSD dari SD Negeri 018 Bukit 9 sebagai cendekiawan permata cakap. Terima kasih Ibu Suratmia. Selamat ya. Semoga ke depan lebih baik lagi. Berikutnya Ibu Rianti SPD dari SD Negeri 024 Petapan Jaya sebagai cendekiawan permata cakap. Selamat Ibu Rianti, ada tadi saya lihat. Sama-sama Pak. Berikutnya Ibu Elvinanita SPD dari SD Negeri 021 Bukit 9 sebagai cendekiawan permata cakap. Selamat Ibu Elvina, ada tadi ya. Halo Ibu Elvina. Silakan diangsur-angsur hidupkan kameranya karena nanti saya spotlight, kemudian saya foto. Kemudian berikutnya Ibu Hasri Sri Wahyuni dari SD Negeri 029 Sumber Makmur sebagai cendekiawan permata cakap. Ada Ibu Hasri? Halo Ibu Hasri, ada? Kalau nggak ada saya batalkan ini. Ya, dan yang terakhir siapakah dia? Ya, selamat kepada Ibu Saminam SPD dari SD Negeri 019 Tanjung Sawit sebagai cendekiawan permata cakap. Alhamdulillah pada modul 4 ini ada 8 peserta, yang 2 sudah nggak aktif dari awal dan yang 6 alhamdulillah aktif semuanya dan mendapat gelar tertinggi sebagai cendekiawan permata cakap. Selamat kepada ibu-ibu semua. Peserta saya semuanya ibu-ibu namanya ya. Oke, saya spotlight dulu ya, siap. Ini saya stop share-nya. Siap. Bisa bantu saya untuk stop. Spotlight. Aduh. Finanita siap di spotlight ya, ekspor. Kemudian apa lagi, Ibu Suratmia yang nampak di sini ekspor. Ibu Nur Laila ekspor, selamat. Bu Saminam. Selamat Ibu Saminam. Apa lagi ini kepada apa lagi? 1, 2, 3 masih hanya. Mana Ibu Rianti tadi? Hadir Pak. Ibu Rianti ya, siap. Siapa lagi yang belum? Ibu Suratmia mana Ibu Suratmia? Halo Ibu Suratmia. Ibu Suratmia. Halo Ibu. Oh ini Ibu Suratmia. Hidupkan kameranya Bu Suratmia. Ibu Suratmia, tolong hidupkan kameranya. Sudah Ibu? Bu Suratmia. Nah, Finanita tadi keluar lagi. Duh. Baik, Bu Suratmia. Ekspor LED. 1, 2, 3, 4. Apa lagi yang belum? Oh, Ibu Mia. Salah kata. Ibu. Maaf ya. Open nih Pak. Apa itu yang di open? Suratmia.
Exporlet. Nanti Ibu ini lagi sibuk saya. Sabar ya. Ini tekan kayak gini, tekan kayak gini. Elvina Nita tadi sudah. Oh, itu tadi Elvina Nita kok nggak hidup kameranya? 1, 2, 3, 4, 2 lagi. Oh ya. Tahan. Exporlet. 1 lagi. Ibu, siapa yang nggak ada ini? Samina Yanti. Siapa ya? Halo, Ibu. Udah ya, nggak ada lagi. Foto-foto Pak Bas. Hah? Fotonya udah. Belum, tunggu dulu, sabar. Oke, siap. Kasangga yang paling mantap. 1 lagi nggak ada ya, mohon maaf. 1, 2, 3. Oke, tunggu dulu. Terakhir ini nanti nggak dapet. Nah, nggak ada lagi kan? Oke, lagi pasang lagi gaya yang paling mantap. Apa diangkatlah Yosip. Tuh. Ayo Ibu Rianti. Siap ya. 1, 2. Wah, Ibu suratnya. Ayo 1, 2, 3. Oke. Selamat ya Bapak Ibu. Makasih Pak. Simpannya dulu. Pak Bas. Sambil 1 lagi. 1, 2, 3. Terakhir ya. Takutnya nggak tersimpan tadi. Oke, selamat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Jangan bosan ya, tahun depan jangan mundur lagi. Ada yang mundur-mundur. Kayak saya dengar kabar ada yang mau mundur katanya. Boleh dong. Oke, terima kasih. Silakan kepada Ibu Fasda berikutnya yang ingin menyampaikan. Mohon maaf ya, ini lagi mau masuk juga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mana tahu saya banyak kesalahan ya. Terima kasih atas partisipasinya. Di remove dulu Pak. Pak Bas. Pak Bas. Ya, silakan. Di remove dulu. Ya. Iya tuh yang sekarang. Oh ya. Kecuali sana konten. Saya remove dulu. Ibu. Iya. Remove spotlight. Ya. Udah tetangga. Dah Pak. Saya. Dah. Ini Bu minum masih nampak ini. Dina Adriana. Oke, silakan. Ya, terima kasih ya Pak Suci yang telah menyampaikan gerakan di kelompoknya ya. Zoom guru Zoom matiin kamera. Ibu Noji matiin kamera. Ibu Risma ini ya. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk kesempatan kali ini kami akan membacakan gelar selebrasi dari kelompok 25 ya. Itu saya sendiri. Jadi dimohonkan kepada peserta kelompok 25 dibuka kameranya. Mana tahu nanti semuanya masuk cendekiawan permata cakep ya. Nah, mohon segera dibuka. Saya izin share screen dulu. Ya, gelar kelulusan unit 4 kelompok B125 Mahaguru Yulianti SPD ya. Yang pertama, kira-kira ini wajah siapa? Adakah orangnya? Ibu Elianis SPD, beliau
mendapat gelar cendekiawan permata cakap dari SD Muhammadiyah. Alhamdulillah. Senang. Ada Bu. Ya, bagus. Kemudian yang mendapat gelar cendekiawan permata cakap lagi Ibu Erni Johan SPD dari SDN 025 Tanjung Rambutan. Selamat Bu. Buka kameranya ya, hadir Bu Erni. Selanjutnya, yang mendapat gelar cendekiawan permata cakap adalah Ibu Rismaini SPD dari SDTI 030 Batu Belah. Mohon dibuka kameranya ya. Dan gelar selanjutnya ini diperoleh oleh Ibu Amalia Alatas, yaitu cendekiawan perak cakap dari SD Muhammadiyah 027 Batu Belah. Dan selanjutnya yang mendapat gelar cendekiawan perak Apanya tuh? cakap Untuk yang meninggal. Megawati SPD dari SD Negeri 016 Bangkinang. Selamat dan sukses kepada para peserta. Nah, diminta kepada Bapak dan Ibu yang mendapat gelar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu mana nih? Ibu Risma ini ada nih. Ibu Erni Johan, buka kameranya, Bu. Ibu Hildawati. Ada satu pun. Ya Bu. Ya. Kita Foto ya, Bu. ya. Tunggu dulu Bu ya. Ibu. Ya. Ini Ibu Erni ya. Erni Johan dulu. Ya. Ibu apa lagi nih? Ibu Amaliah mana nih? Ibu Elianis. Bu. Udah buka kameranya? Udah Bu, udah. Tunggu Bu, saya cari dulu ya. Yasni, selamat Bu Hilda. Woi. Tunggu. Ibu mana nih? Yasni. Nah, Bu Risma ini ada, buka kameranya Bu, Bu Risma ini. Iya. Halo Ibu Risma ini. Kalau tidak dibuka, tidak bisa di add spotlight. Iya. Pokoknya dapat. Ya kan? Tunggu ya, sabar. Pesertanya ini ha. Mimpi apa semalam? Mimpi apa tuh? Tunggu dulu ya. Ada lagi nih yang mau buka nih. Ibu Amalia mana nih? Suaranya. Ibu Hilda ini ada ya, Ibu Hilda. Ya, udah Bu, hadir. Ya. Ibu Risma ini mana wajahnya nih? Ibu Risma ini, Ibu Erni Johan ya. Ibu Hilda, Erni Johan, Ibu Elianis, Ibu Amalia. 2 orang lagi. Atau kita berempat aja dulu. Sabar ya Bu. Ini kalau lama-lama baterai Bu Elianis habis nampaknya nih.
Arti hanya kita berempat nih ya. Udah pindah ke HP teman Bu, insya Allah. Pindah. Ini mohon maaf Ibu Risma ini sama Ibu Amalia, ini kan belum juga buka kamera ya. Nah, nanti takut lama-lama, kita foto aja berempat dulu Bu ya. Selamat buat Ibu semuanya yang telah meraih gelar cendekiawan permata cakap, kemudian ataupun gelar yang lainnya. Semoga yang akan datangnya gelar-gelar ini ada yang lebih ditingkatkan dan tetap mempertahankannya juga pada modul selanjutnya. Jangan bosan ya Bu, jangan mundur. Lanjutkan perjuangannya baru 50%. Oke, kita foto dulu ya. Siap-siap. Ya, tunggu dulu. 1, 2, 3. Saya simpan dulu Bu, sebentar nanti di apa lagi ya. Gaya yang baru lagi. Dah Bu. Ya sabar Bu, tunggu dulu. Ini masih proses simpan dulu. 8 lagi ya. Bu. Dapat. Iya. 1 lagi, yang pakai jari lah. 1, 2, 3. Oke. Ya. Terima kasih Bu. Jadi foto lah. Selamat Bu Hilda. Ya Bu Yasni. Ya. Bu Hilda keren, Bu Hilda keren. Sama-sama keren Umi. Semangat ya. Mana Umi? Jangan mundur ya. Ya, mantul. Mana lagi? Ya, ini dia pakai dulu ya. Di remove dulu. Ikut mau pesawat aja. Udah dikasih tahu dia. Oke, untuk selanjutnya kita minta kesediaan Bapak dan atau Ibu Pasda dari kelompok B24 ya, kepada Ibu Teti Zubaida dipersilahkan. Udah. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Ibu Yulianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Maaf juga tadi terlambat masuknya karena ada sesuatu hal. Baik, untuk sesi selebrasi. Untuk sesi selebrasi untuk kelompok kami, kelompok 24. Bagi kelompok kami dengan nomor Fasda 24 untuk semuanya membuka kamera agar nanti memudahkan untuk dilakukan spotlight dan pengambilan gambar. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah, belum ada namanya Bu. Terima kasih. Kita mulai ya Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam dan bahagia. Saya Teti Zubaidah, CGP Angkatan 3 Kabupaten Kampar, dengan fasilitator Bapak Abdullah SS, pengajar praktik Bu Yuni Mayasari. Pada kesempatan kali ini, ada kesalahan teknis. Mohon maaf sebentar ya Bapak Ibu. Pada modul 2 sepertinya ada kesalahan teknis. Sebentar. Itu bukan kesalahan, Bu. Iya, kepencet Ibu, maaf. Tapi kan Soalnya saya rupanya pakai. Bagus juga, Bu, penyemangat kami tuh. Maaf. Rupanya saya tadi pakai ini, pakai mouse jadi kepencet. Saya tadi mau spotlight gitu. Mau langsung spotlight orangnya. Sekali lagi izin share screen, Bapak Ibu, maaf sebelumnya. Nah, baik Bapak Ibu, itulah para top 3 di kelompok kami. Jadi dari 9 peserta, ada 7 yang menduduki tempat 3 teratas dari semuanya. Terima kasih sekali atas partisipasi Bapak Ibu semuanya yang sudah mengerjakan tugas, mengirimkan tugasnya ke LMS hingga dari unit 1 hingga ke unit 4. Jadi untuk saya mau spotlight untuk Ini dapat juara, Nak. Ini dapat juara. Juara apa? Ya. Iya tadi dibilang Ibu. Oh iya.
Nah, untuk Bunda Haja Miss Daniar, ini saya respect sekali. Terima kasih banget itu Ibu sudah mau aktif kembali walaupun ada beberapa kemarin mungkin ada beberapa kendala untuk unit berikutnya, tapi untuk selanjutnya dapat bergabung. Jadi diharapkan untuk kegiatan kita di tahun depan, unit berikutnya, Bapak Ibu semuanya dapat bergabung dengan baik. Jadi kita ambil foto dulu ya. Mohon maaf juga nih, keadaan agak kurang ini. Kita ambil foto dulu. Hitungan ketiga. Baik Ibu-Ibu, 1, 2, 3. Kasih jempolnya Bapak Ibu untuk unit yang keempat. 1, 2, 3. Selamat kepada ibu-ibu semuanya. Semoga dapat dipertahankan untuk modul-modul berikutnya. Jadi terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Yulianti. Pada Ibu Yulianti, silakan. Ya, terima kasih Ibu Teti yang telah menyampaikan gelar selebrasi unit 4 di kelompoknya ya. Untuk selanjutnya, kita minta kesediaan Ibu Nofisa Gita untuk menyampaikan gelar selebrasi unit 4 di kelompoknya. Kepada Ibu dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan berikutnya yang diberikan kepada saya sebagai Fasda 23. Oke, terima kasih Bu. Saya tadi mau bilang saya belum co-host, tapi alhamdulillah saya sudah co-host. Baik, saya akan share screen. Oke. Mana tadi? Oh nih. Baik, Bapak. Yang di belakang ini apa nih ya? Sebentar ya Bapak Ibu, saya nampaknya file saya terbuka semua. Oke. Ya. Oke. Baik, kita akan mulai kegiatan sesi selebrasi unit 4 kecakapan literasi visual. Ini dia pengumuman peserta terbaik cendekiawan permata cakep kelompok B1 23 Nofisa Gita Arianti. Untuk Bapak Sukijan, terima kasih yang sudah bersusah payah bekerja keras untuk mengirimkan RPP walaupun tadi sampai di tengah jalan. Terima kasih Bapak sudah bisa meraih cendekiawan permata andal
Namun untuk beralih ke permata yang berikutnya yang lebih di atas, Bapak silakan untuk mengirimkan videonya. Baik, ini untuk pertama. Kemudian ada Ibu Refta Octavianis dari SD 01 Bangkinang, juga permata andal. Kemudian ada Ibu Safrida SPD SDN 04 Bangkinang dengan permata. Kemudian yang ini Ibu cantik seperti biasa, selamat Ibu Siti Rohana dari SDN 06 dengan cendekiawan permata cakap. Pertama, Ibu yang cantik yang kedua yaitu Ibu Murniasi SPD SDN 013 Labuai Jaya. Kemudian ada Ibu cendekian permata cakap yang ketiga yaitu Ibu Rina Adriana SPD SDN 010 Labuai Jaya. Kemudian ada lagi yang saya tidak dapat fotonya, tapi dengan semangat Bu Yasniwati SPD dari SDN 07 Bangkinang. Kemudian ada Ibu Ernidawati dari SDN 009 Bangkinang. Selamat kepada ibu-ibu Terima kasih, yang hari Bu. ini. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih, Bu Nopi. Sama-sama, terima kasih semangatnya Ibu. Untuk sesi foto kita. Iya, bentar. Yang mana nih tadinya? Yang Ibu siapa tadi ya? Bu Ernida. Terima kasih Ibu. Bu Yuli bisa bantu saya untuk ini kan Bu? Bu Murniasi, tolong di ini kan Bu, saya enggak ketemu dengan fotonya. Bu Murniasi, Ibu Siti Rohana. Dari dulu Bu ya. Ibu, ya. Ibu Siti Rohana, Ibu Rina. Ibu Rina Adriana, Ibu Yasniwati, Ibu Ernidawati. Ibu Rina. Iya. Di spotlight kan, Bun? Iya. Di mana spotlightnya? Ibu Rina ya kok. Ini spotlight for everyone yang ada, yang admin ada di Bu Rina. Kenapa gitu ya? Iya, biasanya ada ad-nya kan. Bisa dibantu Bu Teti? Bu Murni. Bu Murniasi. Spotlight for everyone di sini. Bu Rina, Bu Murniasi. Ya, saya. Bu Yasniwati. Siapa? Siapa? Ernidawati, Bu Teti. Ernidawati. Ya. Ada berapa itu pun? John, Nasri Sriwayuni baru muncul. Siapa? Nggak ada lagi. Bu Murniasi sudah Murniasi. Siti Rohana, Bu. Siti Rohana. Oke, Bu Siti Rohana. Anung, Mas Dinar, Rismayati, Evias Smidar. Yanti Amalia, Siti 1, 2, 3. Siti Rohana, Murniasi, Rina Adriana, Yasmita, Ernida. Yasmita. Ernida belum, Bun. Ernidawati belum, Bun. Ernidawati, Pak. Iya. Oke,
1, 2, 3, Orangnya 4, nggak 5. ada kok. Terima kasih selamat udah Bapak. Iya, terima kasih kenal, ibu-ibu Kak. hebat saya ya sudah mengirimkan kelengkapan seluruh sehingga kita bisa di cendekiawan permata apa tadi? Cendekiawan Permata Cakap. Ya, cendekiawan permata cakap. Berikan pose terbaik kita untuk sesi unit 4 sebagai kenang-kenangan kita sebagai hasil laporan saya nanti kepada Tanoto Foundation. Mari Bu, 1, Rina 1, 2, 3. Oke, Bu Murniasih 1, 2, 3. Oke, terima kasih Ibu-ibu. Mudah-mudahan nanti menyusul ya Bapak dan Ibu yang lainnya. Saya masih menunggu kapan untuk nanti hasil rekap terakhir akan menjadi akan terlampir di sertifikat Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Ibu Ayu. Lainnya terima kasih atas bantuannya. Kami persilakan kembalikan kepada Ibu Yulianti. Remove spotlight. Ya, dulu ya. Ya, sebentar Ibu. Kalau remove saya bisa spotlightnya enggak. Kalau host tinggal remove spotlight langsung keluar tuh. Makasih Ibu Novi. Sudah ya Bu? Sama-sama Ibu. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Novi yang sudah membacakan para pesertanya yang telah mendapat gelar pada unit 4 ini. Kemudian bagi yang selanjutnya itu untuk kelompok B22 ya, ini untuk Bapak Muhammad Yudianto, dikarenakan Bapak masih dalam perjalanan. Jadi kami yang akan share screen-nya ya. Jadi nanti tolong dibantu Bapak Ibu untuk apanya ya, spotlight-nya itu ya. Nah, ini merupakan peserta Bapak dan Ibu, karena ini ada bapak-bapaknya, yang sudah menyelesaikan tugas-tugasnya dan hari ini mendapatkan gelar cendekiawan permata cakap semuanya ya. Hebat semuanya, tepuk tangan semuanya dulu. Ini sudah bagus semuanya cendekiawan permata cakap. Mantap sekali ya. Kemudian Bapak dari Ibu. Salut Pak Yudi. Iya. Ini ada 8 orang nih, 9. Ya, udah sebanyak ini semuanya mendapat gelar cendekiawan permata cakap. Jadi diharapkan Bapak Yudianto-nya ada nih. Pak Yudi. Halo Pak Yudi. Oh, masih apa baru ya? Masih dalam perjalanan. Baiklah, diharapkan kepada peserta kelompok 22 membuka kameranya. Ya, dibuka kameranya karena kita akan foto dulu ya. Dan tolong dibantu Bapak dan Ibu Pasda karena ini banyak orangnya ya. Dari Bapak Widodo dengan Pak Aprizon. Pak Aprizon. Iya. Bantu Bu Novi ya. Bu Teti, mohon dibantu. Mungkin bisa dihentikan dulu share screen-nya Ibu. Oh iya. Pilih biar muat di layar. Muat ya. Bapak Aprizon. Ya. Kemudian Ibu Suryati sudah. Ibu Hanis. Ya. Pokoknya yang 22. Pak Widodo juga tadi ya, Bu?
Iya, Widodo. Yang kelompok 22 tuh semuanya. Oke, kita ambil 22 semuanya. Ya, karena semuanya dapat gelar. Berapa orang baru? 4 baru ya? Ini Ibu Hanis, tapi ya Ibu Hanis ya, nah dibuka kameranya. Ibu Hanis sudah. Bapak Arbi, kameranya masih ditutup. Ya, kalau ditutup tidak bisa. Ridwan sudah. Masih 5 baru. Keluar 1. Siapa yang keluar tadi itu siapa tuh? Widodo, mungkin kena jaringan, Bu. Oh, jaringan. Iya. Pak Widodo. Sudah, Bu. Nah, sudah ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 baru. Pak Aprizon, Pak Kamto ada nih. Pak Kamto. Mana suaranya? Pak Arbi. Ibu Siti Ano ada nih. Siti Ano, Ibu Siti Ano. Udah ada itu. Oh, ada Bu. Iya. Pak Arbi, kameranya nggak hidup. Iya. Geminesti. Geminesti. Nah, Ibu Geminesti. Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Jadi ini aja yang ada, Pak. Pak Bas. Ya. Ya, kameramen dong. Siap. 1, Iya. 2, 3. Tunggu. 1, 2, 3. Yudianto. Satu lagi ya. 1. Ibu Ani, 1, 2, 3. Kenapa? Jangan di dekat. Oke, sudah. Iya, kalau Ibu. udah kayak Terima gitu, kasih. Udah, Bu. Udah. Oke, siap. Sudah, Pak. Udah. Ya, terima kasih, Pak. Remove dulu ya. Apa lagi? Oke, terima kasih Bapak sudah bersedia memotong kami tadi ya. Nah, untuk selanjutnya ini tolong dikirim link absennya ya. Karena nanti takut kelupaan juga. Dikirim link absennya itu dulu. Bapak Ibu Fasda absennya ya. Untuk selanjutnya karena semua Fasda sudah menyampaikan peraih gelar unit 4 ini. Nah, acara selanjutnya yaitu penguatan ya. Penguatan dari Bapak dan Ibu Fasda. Nah, pada unit 4 kita telah mempelajari tentang kecakapan literasi visual. Yang mana literasi visual ini kan visual ini berarti kemampuan untuk memahami bentuk bahasa visual atau bahasa gambar. Dari gambar ini, anak didik kita nanti bisa menceritakan kira-kira apa isinya. Ini memancing berpikir kritisnya itu. Dan dari gambar ini juga anak didik kita mengetahui informasi-informasi penting ya, baik itu tentang suatu tempat ataupun tentang suatu ilmu pengetahuan. Dalam pelajaran di sekolah ini bukan hanya terdapat pada pelajaran bahasa Indonesia. Seperti yang disampaikan ibu kita tadi, lupa pula namanya ya. Jadi dia menyampaikan di pelajaran apapun sebenarnya ada, tetapi yang
Lebih spesifik adalah pelajaran bahasa Indonesia. Ini apalagi untuk kelas-kelas bawah, ini sangat bermanfaat ya, dimulai dari kelas 3 ini. Kelas 3 ini membaca pemahaman ya. Bisa dibuat gambar serinya. Gambar seri ini gambar cerita. Nanti anak didik kita ini akan menjelaskan apa isi dari gambar tersebut. Begitu juga dengan pelajaran lain, contohnya matematika tadi, mulai dari kelas bawah ke 1 itu sudah ada ya gambar disajikan tentang berapa jumlah jumlah buah-buahan yang terdapat pada gambar. Kalau untuk kelas tingginya kan berkaitan dengan grafik, diagram, lingkaran dan sebagainya. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena aplikasinya ini adalah untuk kehidupan sehari-hari. Apabila anak didik kita pergi keluar dari rumahnya, keluar dari sekolah, beliau menjumpai gambar yang mana gambar ini merupakan berisikan pesan ya. Jadi karena beliau sudah terbiasa kita berikan materi di sekolah, sudah kita ajarkan tentang bagaimana mengartikan sebuah gambar. Nah, anak didik kita ini tidak ragu lagi. Nah, apalagi kalau di jalan mereka jumpa itu rambu-rambu ya, rambu-rambu lalu lintas. Nah, seperti persimpangan, adanya sendok garpu, ada rumah makan. Jadi kan kalau mana tahu nanti dia jalan-jalan, pas nampak sendok garpu kan mereka sudah nah ini dekat dengan rumah makan. Itu satu contoh ya bagi kita. Baiklah, untuk lebih menguatkan lagi, kita minta kesediaan Ibu Teti Zubaidah untuk memberikan penguatannya terkait unit 4. Kepada Ibu dipersilahkan. Terima kasih Ibu Yuli atas waktu dan kesempatannya. Baik Bapak Ibu, di sini saya sedikit menambahkan hal-hal yang sudah ditambahkan oleh yang sudah disampaikan oleh Ibu Yuli. Jadi dalam kita menyampaikan pembelajaran dalam bahasa Indonesia, mungkin kebanyakan kita kemarin ini fokus kepada visualnya saja. Tetapi bisa, apakah visual ini, kegiatan pembelajaran visual ini bisa kita terapkan di kelas kita dengan mapel-mapel yang lain. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, seluruh KD-nya kita bisa menggunakan visual Bapak Ibu. Seperti contoh di dalam kelas 6, di kelas 6 di sana ada materi tentang teks eksplanasi. Jadi sebelum menyampaikan apa itu yang disebut dengan teks eksplanasi, kita bisa menghadirkan gambar. Jadi dari sebuah gambar yang bisa melahirkan beberapa cerita atau fakta yang tergambar dari gambar tersebut. Jadi Bapak Ibu, untuk mengadakan literasi di dalam kelas kita, di awalnya sebelum ada pandemi, kita biasanya sudah mengaktifkan pojok baca kita. Jadi di awal pembelajaran kita biasanya sudah menerapkan literasi itu 10-15 menit. Nah, baik Bapak Ibu, untuk literasi tidak hanya bahan bacaan saja Bapak Ibu. Jadi visual juga bisa kita hadirkan untuk menyajikan sebuah literasi. Jadi untuk literasi di awal pembelajaran, Bapak Ibu bisa menghadirkan sebuah gambar. Nah, kita bisa meminta siswa untuk menyampaikan apa yang mereka lihat atau apa yang mereka pahami dari gambar yang terlihat. Nah, dari apa yang disampaikan nanti oleh peserta didik, semuanya nanti akan berbeda Bapak Ibu. Nah, di sana nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada siswa bahwa gambar ini ada pesannya, tetapi karena kita melihat dengan segi atau sudut pandang masing-masing, pesan yang akan disampaikan nanti akan ada variasinya. Tetapi inti dari pesannya tetap sama, begitu Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang ingin disampaikan. Mungkin ada Pak Ibu Fasda atau Bapak Fasda lain yang bisa menambahkan, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Teti ya, yang sudah memberikan penguatannya kepada kita. Nah, ini juga kan menambah ilmu kita bersama tujuannya.
Selanjutnya kepada Ibu Novi Sagita, apakah ada? Ibu Novi. Saya rasa itu tadi sudah jelas semua, sudah lengkap, Bu. Terima kasih. Ya, Bapak Basuki ada, Bapak. Pak Basuki. Oh. Iya, ya, bagaimana? Ya, ini apa Pak? Penambahan penguatannya dari Bapak. Yang terakhir ya pertemuan kita yang untuk tahun ini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Pada intinya adalah Bapak Ibu semua itu sudah melakukan hal yang terbaik untuk anak didik kita di sekolah. Untuk itu, mari hal-hal baik ini kita lanjutkan, kita tularkan kepada guru-guru lain, kepada kawan-kawan yang lain, sehingga sekolah kita betul-betul menjadi sekolah yang menerapkan literasi visual yang baik. Bapak-Ibu sekalian, nampaknya sekali lagi saya harapkan jangan kita mudah putus asa. Mari kita maju bersama-sama, karena ketika maju sendiri itu akan sangat berat. Ketika kita maju bersama-sama, semua akan terasa ringan. Demikian dari saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Basuki. Bapak Yudianto. Halo Bapak Yudi. Ya, sepertinya apa ya, belum apa, tidak hadir ya. Baiklah, daftar hadirnya sudah diisi Bapak dan Ibu. Tolong diisi daftar hadirnya dulu ya, bagi Bapak dan Ibu peserta. Kemudian bagi Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan silahkan bertanya atau membagikan praktik baiknya, pengalamannya terkait kegiatan pelatihan kita ini, dipersilahkan. Persilahkan kepada Bapak dan Ibunya ya, kalau ada yang dipertanyakan atau kan memberikan pengalamannya terkait kegiatan ini. Ibu Iren ada yang mau disampaikan? Sampaikan Iya, saja. Bapak Ibu bisa ceritakan bagaimana kisahnya harus Zoom setiap saat, mungkin bisa ketika di sekolah berkumpul, masak bareng. Iya, ini kan Ya, seperti saat kita. bagaimana? Silahkan ya, yang bersakit-sakit, yang bersenang-senang. Kayak seperti Bu Novi yang harus ke sana kemari berikutnya ya. Silakan. Ya. Seperti Bapak juga yang curi-curi kesempatan untuk bisa tampil. Ya Pak, Waktu, ya, walaupun tetap sibuk. Curi-curi waktu, ya. Masih pelatihan Bapak. Di bukan baru, Bu, diklat ini. Diklatnya. Ya. Itu nampak di apanya, saku baju kiri atasnya. Di kiri. Tadi tak kelihatan, Pak. Iya. Oh, iya. Loh, Ibu Nafi, sehat, Bu Nafi? Strong, Pak. Sepertinya saya padahal tadi mau mampir loh, Pak. Oh, sinilah. Semangat, Pak Basuki. Iya. Oke, Bapak Ibu, saya rasa kalau nggak ada ya silakan isi absennya. Jangan lupa. Sampai jumpa. Nampaknya modelnya nanti kita rubah nampaknya mungkin pertemuan langsung nampaknya. Kalau nggak salah ya ini. Iya, Bu Teti. Iya, Bapak. Kemungkinan kita di Januari di semester awal, semester genap kita
akan bertemu langsung dengan para mitra Fasda di sekolahnya masing-masing ini Bapak. Makin seru kita nih Bapak. Nah, ya. Kalian selama ini mungkin Bapak hanya Ibu nampak jadi di TGP semua ini, di jadi layar TGP semua. komputer ya. Ya, besok nampak langsung. Iya. Oh, itu Bu Novi, oh itu Bu Teti, oh itu Bu Yuli kan gitu ya. Kalau sama saya mungkin sebagian besar sudah pernah berjumpa. Sebagian sih. Saya yang semangat sekali ingin bertemu dengan Pak Sukijan, Bu Murniasi. Boleh. Terus siapa Bu Rina, saya. Itu singgah dulu tempat saya, Bu. Itu ya, itu makan nanti. Singgah dulu tempat saya. Di situ saya ketua gengnya itu harus lapor dulu. Iya. Ketua geng Pak Bas. Iya. Iya Bu Murni. Jadi saya mau mampir tapi mungkin karena panggilan jangan mampir, Pak Basuki nggak ada, ternyata saya nggak mampir. Mampir tetangganya Bu. Iya. Pak Bas tuh saya Bu. Bu Murni. Ya. Nah, sebelah rumah Pak Bas Bu. Ya. Ibu Mia ada Baik, Bapak Ibu Mia. ada lagi nampaknya ya. Sesi selanjutnya Bun. Ini udah habis Bu. Ya. Iya, ayo kita ini sesi foto bersama Bun. Foto lagi ya kalau nggak ada yang ditanyakan karena ya nggak ada mungkin yang mau ditanyakan Bun karena besok aja ketika para fasdanya ke lapangan saja, yuk kita tanya, kita simpan dulu pertanyaannya mungkin gitu Bun. Ya mungkin barangkali Bu. Oke, kalau memang tidak ada, kita foto bersama dulu ya. Buka kameranya. Bapak dan Ibu, ini bukti fisiknya ya. Nah, ini sudah terbuka. Ya, kelihatan wajah-wajahnya nih. Tuh, buka kameranya Bapak Ibu semuanya. Ya, udah mulai aktif tuh. Ya, udah aktif. Tadi Bu Novi mau jumpa Pak Sukijan tuh nampak. Mana ayo Bu Siti Rohana, Bu Nurismaini, Bu Hilda. Ya Bu. Terima kasih semuanya ilmunya Bapak Ibu Fasda. Sama-sama Ibu. Oke Pak Sukijan. Ibu Rinawati, Ibu Yulianti nggak nampak wajahnya karena pakai masker terus. Lihatkan wajah cantiknya Bu, Ibu Yulianti. Nanti Bu Iren lagi. Karena wajahnya Bu, nanti ketemu di jalan nggak tahu rupanya Ibu. Penasaran kami Bu Yulianti. Nanti kita jumpa nanti ya. Kemarin yang kemarin buka kok ya Bun? Ya. Banyak tuh Bu. Sama Ibu Teti sama Ibu Nopi nggak penasaran lagi. Iya. Kalau masih penasaran itu keterlaluan itu Bu Siti. Gimana Ibu sudah? Bu, kita nggak ada perpisahan Bu. Hah? Belum, kita belum selesai Ibu Siti, masih ada modul 2. Baru selesai modul 1 Ibu. Sampai bertemu kita di modul 2. Sampai modul berapa Bu? Modul 2. Ya, kalau jumlah modulnya berapa kira-kira ya Bu Nopi? Berapa ini sekarang?
kalau nggak salah 4 modul, tapi entah gimana cara apanya. Iya. Cuman yang sekarang info kita masih 2 modul. Masih 2 modul, iya. Saya dengarnya dulu modul. gitu juga. Di awalnya kita kemarin itu 4 modul, cuman kita nggak tahu berjalannya gimana, karena dia melihat respon kegiatan ini. Jadi kalau responnya baik, mungkin bisa selesai 4 modul mungkin Bu Nopi ya. Tapi kalau seandainya ya begitu, ya sebisanya. Sudah selesai, Bu? Ya, berarti udah diambil foto semuanya. Atau diulang lagi boleh? Ulang lagi, Bu. Iya. Jadi mungkin Bapak Ibu untuk kegiatan berikutnya seperti yang disampaikan oleh Bu Nopi, kemungkinan besarnya kita akan bertatap muka, akan bersua langsung. Jadi mungkin kita lebih dapat berinteraksi lebih baik lagi daripada saat di Zoom begini. Karena sebagian besar dari kita banyak yang sudah saling kenal. Nah, bagi yang belum kenal, ini yang jadi penasaran, ibarat kata Bu Novi tadi, yang belum kenal itu yang jadi penasaran, apalagi yang muncul sesekali di LMS ya Bu Novi. Jadi kita penasaran sekali gitu, kira-kira gimana gitu kan. Silakan Ibu Yuli sebagai host untuk menutup kegiatan kita siang ini. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Baiklah, sampai di sinilah kegiatan kita pada hari ini. Saya selaku host pembawa acara minta maaf lebih dan kurang ya. Kurangnya itu dari saya, lebihnya itu dari Allah SWT. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita inginkan dan apa yang akan kita gapai akan dikabulkan oleh Allah SWT. Jadi saran saya, kami Pasda kepada Bapak Ibu peserta, lanjutkan, lanjutkan, dan lanjutkan. Ya, jangan ada kata menyerah. Demikianlah sebelum kita tutup kegiatan ini, kita apakan dulu sama Bapak Basuki. Pak Bas, tutup dulu Pak Bas, baca doa dulu. Oh, baik. Tadi kayaknya udah ditutup. Oke, Bapak Ibu semua, nampaknya waktu juga yang memisahkan kita. Kami semua Fasda, selaku saya mewakili Bapak Ibu semua, meminta maaf kepada Bapak Ibu sekalian apabila dalam berapa bulan ya, 2 bulan ini kita bersua, kita bertatap muka, banyak kesalahan, kekurangan, kami semua mohon maaf. Tapi apabila Bapak Ibu mungkin ada kekeliruan, sudah insya Allah sudah kami maafkan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu semua, untuk supaya acara kita ini terberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan doa masing-masing. Mari kita mulai berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Mari kita tutup acara ini bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak semuanya. Jadi kegiatan kita tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dipersilakan ya kalau yang live ya. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Izin live. Ya.